Kita kan mau ngebahas. Aneh banget, senang ya? Senang. Senangnya kenapa? Tuh gue kan baik ya, lu ngomong seneng gak? Gue bilang gak ntar salah. Iya senangnya kenapa? Ya kan kita tadi ngeliat masalah anak-anak kecil, lucunya mereka. Kalaupun ditanya dihukumnya kayak gimana, mereka masih tetap senang jawabnya. Betul, itu berarti hukuman orang tuanya masih dalam tahap wajar. Betul. Jadi anaknya tuh masih bisa, ya walaupun dihukum tapi dia tahu karena itu orang tuanya sayang. Tapi sekarang kita mau flashback ke masa kecil. Oke. Kalau ngomongin masa kecil itu pasti kita identik dengan bermain. Betul. Dimarahin orang tua, dihukum, itu adalah bagian yang wajar. Coba aku pengen tahu kamu masa kecilnya dulu gimana nih? Soalnya kayak muka lo kayak sedih banget ya. Masa kecil gua suram sih ya. Tuh kan, saya udah duga pemirsa. Bener kan kelihatannya ibu-ibu ya? Ibu nggak usah iya deh, ibu juga pada nunduk jawabnya. Berarti ibu juga suram. Enggak suram sih sebenarnya. Standarisasi anak-anak lah. Dihukum. Zaman dulu bermain, dihukum, belajar. Tapi dari bermain, dihukum sama belajar yang paling sering Bapak alamin yang mana Pak? Dihukum. Karena gue agak bandel. Tapi masih wajar nggak hukumannya menurut lo orang tua? I don't know ya, kalau sekarang relatif ya kalau misalkan ngomongin masalah hukuman. Tapi kalau sekarang sih gue ngerasainnya ya itu bagian dari masa kecil gue. Dan bagian dari cara orang tua mungkin mengedukasi kita kali. Betul. Ya seperti itu. Tapi so far sih nggak sampai yang parah banget kayak sekarang ini loh. Nah makanya sekarang nih Bentar pemirsa. dulu, lu gimana masa kecilnya? Ya kan tadi gue udah bilang masa kecil gue. Pokoknya sangat menyenangkan lah dari kecil. Saya luar biasa sekali. Red muka lu aja gak nunjukin gitu. Deh, mendingan kita ngobrol sama bintang tamu. Iya makanya ini sekarang. Yuk silakan langsung Oke, diundang. baik kalau gitu ini ibu-ibu seorang wanita cantik berhijab luar biasa pintar. Saya mengaguminya. Kita sambut Desi Ratnasari. Desi. Kamu udah ngejogrok datang di sana. Bapak udah pakai kacamata masih aja siwer. Assalamualaikum Ibu. Oh dari tadi udah nongkrong di situ gegares luar biasa. Tar. Lu kan host papan atas. Emang kenapa? Kok bahasa lu gegares? Emang apa sekarang gue tanya? Ibu aja pada ketawa. Lo emang gegares? Ya maksudnya ngemil Menikmati gitu, nyemil. gitu loh, menikmati hidangan yang sudah disediakan. Menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kalau memang dipersilakan, ini kan kita belum persilakan udah makan. Berarti namanya gegares. Udah sama Bahasanya kreatifnya ganti, boleh kok, katanya sambil nunggu Mbak Cici ngobrol di situ boleh. Ya Ibu dari tadi udah duduk di sini ya Bu ya? Tadi kebagian nyampainya aku terlambat daripada naik ojek lagi kan mendingan saya lebih cepat di sini. Oh dari tadi tiduran di sini? Oh, iya gimana? Tiduran mandi Habis di sini enak? semua. Enggak mandi, enak aja mandi kan udah di rumah. Tepuk tangan dong untuk Desi Ratnasari. Ya, Tapi mungkin bisa jadi kenapa Teh Desi menikmati pilihannya yang ini. saya ingat masa kecil Tuh saya. kan dulu kita masa kecil suka makan permen. Jeli-jeli. Terus, oh kamu juga mau pengen itu mah. Emang Ceritain dong enak. Teh masa kecilnya Teh. Masa kecil saya unik. Maaf teh, di sana aja teh. Oh, kamu gak mau deket sama saya? Ya justru saya biar deket sama Oh, teteh. Enggak, gue tuh dari dulu mengagumi dia soalnya. Terus gimana teh? Gimana masa kecilnya teh? Jadi, Teteh seru. Maaf dunia milik berdua kayaknya ya. masa kecil saya itu saya nggak mau main keluar. Saya malu. Karena? Malu. Jadi saya tuh kalau main di rumah terus di dalam bikin kalau zaman dulu mah emah-emahan. Rumah-rumahan. Saya bikin dari kardus-kardus bekas, saya gunting-gunting supaya jadi tempat tidur, jadi kursi. Terus kemudian dari kain perca saya bikin boneka-bonekaan sendiri, gitu kayak gitu-gitu. Ntar dulu nggak mau main keluarnya karena memang keinginan sendiri atau Keinginan karena dilarang? sendiri, malu. Apa Nggak yang mau. malu sih? Kenapa teh? Nggak tahu, malu aja gitu kayaknya. Tapi teman-teman yang datang ke rumah. Maksudnya malu karena tidak percaya diri atau? Saya nggak tahu tuh kenapa ya. Pokoknya dulu tuh kalau mau main keluar itu kayaknya nggak kamu keluar di rumah aja. Terus satu, yang keduanya saya paling nggak mau difoto. Kalau difoto nangis. Itu umur berapa sih Teh? Dari umur balita. Soalnya kalau ngeliat Teh Desi kayak sekarang kayaknya nggak mungkin gitu orangnya malu ya. Iya. Tanya deh ibu saya. Kalau ibu saya tuh ngelihat foto-foto saya dulu, pasti saya kalau dipoto gini. Sambil nangis. Oh, si teteh pas dipoto udah mikirin bayarnya berapa kali ya? Astagfirullahaladzim. Kan kayak di taman mini gitu. Kalau dari foto pasti bikin Tapi dulu di Taman Mini iya.
saya ngumpet di belakang ibu saya gitu. Kata mama tuh, kamu takut difoto, kata mama begitu. Oke, tapi kemudian bisa akhirnya berubah menjadi Teh Desi yang sekarang. Apakah karena dimarahin sama orang tua, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, jadi anak tuh harus percaya diri. Ibu saya selalu membuat diri saya ikut ekstrakurikuler walaupun saya nggak mau. Jadi dipaksa. Untuk mengembangkan diri. Jadi diantar sama ibu saya naik beca, naik itu sado ya, naik dokar gitu. Apa sih disebut delman kalau kata orang Sunda gitu ya. Itu dianterin sampai saya harus bisa. Dan alhamdulillah ternyata sampai detik ini ternyata apa yang dilakukan oleh ibu saya, walaupun pada saat itu saya merasa terpaksa, bukan panggilan diri saya, tapi ternyata itu yang membuat diri saya menjadi diri saya yang sekarang. Gitu. Tapi gimana Tapi kan masalahnya itu ada unsur pemaksaan. Apakah Teteh waktu itu nggak merasa itu lebih kayak karena sesuatu yang dipaksakan, kita kan akhirnya jadi terbebani. Bisa jadi orang-orang luar ngeliat kayaknya, aduh ya ampun kasihan banget sih ini anak kan pada dipaksa-paksa. Mungkin ya orang, pada saat itu saya nggak bertanya sama orang lain. Tapi pada yang jelas kalau saya lagi males gitu ya, misalnya les balet gitu ya, les nari, pasti nangis dulu. Penting ini untuk kamu, nanti kamu nggak akan, bukan sekarang manfaatnya, nanti kalau kamu suatu saat udah besar, pasti ini bermanfaat. Dan ternyata bener. Gitu. Tapi, ya juga Tapi sih. kalau zaman sekarang mungkin ya. Nah, itu makanya pemaksaan komentarnya. zaman sekarang pasti kan, wah ini kekerasan terhadap anak. itu Bisa jadi kayak gitu bedanya kan Justru akhirnya jadi tipis. Gimana sekarang kan misalkan kayak gini, aku punya anak. Menurut aku dia les Mandarin itu adalah terbaik untuk dia di masa depan. Tapi anaknya nggak mau. Sampai batas mana kita tahu, oke ini wajar, ini udah mulai kelewatan nih. Akhirnya ke anak gimana? Kalau saya sih sekarang menerapkan kepada Nashwa adalah apa yang dia suka dia jalankan. Tapi terus kemudian akhirnya berkomitmen gitu loh. Jadi bikin deal-dealan di awal. Oke, kalau Nashwa memang mau pilih ini, tunjukkan bahwa ini adalah pilihan Nashwa dan Nashwa melakukan sesuatu yang terbaik dengan target misalnya prestasi sesuai dengan standarnya dia gitu misalnya. Contoh misalnya dia suka drum, Bu. Oh dia suka drum? Saya pikir kan drum, tuh teh mainan laki dalam pandangan saya. Tapi dia senang. Oke, kalau Nashwa memang senang, jalankan, komit dengan latihan-latihannya. Terus kemudian Nashwa tunjukin bahwa Nashwa bisa perform dengan baik. Gitu. Oke. Akhirnya Tapi seperti kan itu. si Teteh waktu masih kecil jatuhnya dipaksa sama orang tua. Zaman sekarang anak dengan zaman dulu mah beda kali ya. Kalau zaman dulu kita kan betul. boro-boro pengen punya visi, wah saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Zaman dulu mah kan, ya gimana mama aja Pokoknya lah. orang tua tahu yang terbaik, titik gitu ya. Kalau sekarang kan udah beda karena era globalisasi, era informasi yang kemana-mana anak dapat tidak hanya dari kita, tapi dari temennya, dari media gitu. Kemudian anak memiliki visi dan misi sendiri gitu. Yang kita tinggal mengarahkan. Betul. Wendy kalau kita lihat nih kayaknya punya ibu yang seperti Teh Desi itu sangat ideal sekali ya. Iya. Tapi apakah iya anaknya merasa seperti itu? Apa nih? Aha. Gimana kalau kita lihat dulu tayangan berikut ini? Kalau Bunda itu orangnya galak, very strict, nurut. Kalau dikasih aturan harus nurut terus. Waktunya harus ada limitnya. Kalau misalnya sholat jangan telat. Kalau makan jangan lama-lama. Ya, well basically all about time and ada limitnya. Abis itu ada rulesnya everything. So I have to take care of myself properly. Kok ya hukumannya palingan kayak HP-nya diambil. Kalau tidur harus cepat, which kalau misalnya Nashwa nggak selesai pekerjaan rumah, ya udah nggak selesai aja. And tidur harus sama Bunda itu biasanya kalau Nashwa tidurnya suka selalu malam. Hukuman sih biasa kayak gitu. Kalau ulang tahun, sometimes it's a big thing. Well, kayak liburan ke luar negeri or maybe just being with family, that's also enough for me. Kalau misalnya like Nashwa baik ke Bunda like every day, biasanya dibawa pulang makanan. Yehehe, surprise! Pasti ya galak ya. Coba Oh dikonfirmasi my itu. God. Mungkin galak sama tegas kan bedanya agak tipis tuh Bu. Ya. Tapi apa mungkin karena dia perempuan, anak tunggal. Jadi apakah mungkin secara tidak sadar lebih di apa ya? Dijaga. Lebih dijaga betul. Saya berpikir gini, mungkin karena saya tuh single parent ya.
saya kan hidup sendiri. Saya berperan ganda sebagai ibu sekaligus sebagai ayah gitu buat Nashwa. Saya mencari nafkah lah gitu ya, dalam tanda petik mencari nafkah. Jadi keberadaan saya itu tidak selalu ada di rumah. Melihat perkembangannya dia, memberitahu atau mengarahkan Nashwa setiap hari gitu. Karena saya minta tolong sama tante saya untuk kemudian menegakkan aturan-aturan yang saya punya. Makanya saya kemudian selalu strict to the rules gitu. Selalu bilang sama Nashwa, Nashwa, tidak ada bunda, aturan bunda tetap berjalan. Gitu. Terus kemudian ketika dia kemudian melanggar aturan itu, saya betul-betul berbicara tentang masalah komitmen dengan dia. Berarti konsekuensinya bener-bener Grounded, dijalanin. betul. Misalnya waktu dia main HP itu dia yang bikin aturan sendiri, yang dia tanda tanganin, dia tempel Sampai di kamarnya. Ya, harus berkomitmen bahwa Nashwa pakai ini gadget harus sekian jam, 2 jam waktu itu. Terus kemudian tidur harus jam 11. Kemudian dia melanggar hal itu. Saya ambil HP-nya. Atau pada saat itu dia pakai komputer PR harus selesai dalam jangka waktu 3 jam dia bikin. Terus kemudian dia nggak selesai. Komputernya saya ambil, dia ke sekolah, nggak bawa komputer, sementara di sekolah pelajarannya harus pakai komputer. Dan kemudian dia bilang, aku lagi di grounded sama bunda karena aku tidak menepati janjiku dan menepati komitmenku. Dan gurunya tahu, ya sudah katanya gitu, Nashwa pakai yang dari sekolah aja. Tapi efektif nggak? So far sih sampai detik ini saya cukup ngasih tahu 1 kali. Oke. Nashwa, apa yang harus saya lakukan? Oke bun, I know gitu. Karena dia tahu ya, kalau Iya. nggak konsekuensinya seperti apa. Betul. Dan semua serba dibatasin tadi kalau kata Najwa. Iya harus. Waktu makan. Saya suka segala hidup itu kan selalu harus punya target ya. Kalau orang bilang ya nanti saya selesaikan, berapa lama gitu. Oke, Kayak baik. gitu. Nanti kita bakal bahas lagi ya. Tapi ini menarik sekali karena dari tadi aku juga dengar dari Najwa tidak ada hukuman fisik sama sekali. Enggak. Tapi lebih ke konsekuensinya ya diambil HP-nya, diambil komputernya. Tapi itu aturan pun disepakati berdua. Itu pun kesepakatan berdua. Nanti kita bakal bahas Saksi lagi juga pemirsa. Ada saksi notaris kali, apakah notaris. Kita pengen ngomongin soal kadang-kadang orang tua menghukum. Banyak banget juga di Indonesia masih melakukan hukuman secara fisik atas dasar katanya karena cinta, karena sayang, demi kebaikan anaknya. Sebenarnya batas normal seperti apa sih menghukum anak? Kita akan cari tahu sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasa basi. Menarik juga ya teman-teman. Berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Anak merupakan aset bagi kita dan akan menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, seorang anak harus diberikan kasih sayang dan dididik sebaik mungkin agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedisiplinan yang diperoleh juga akan membuat mereka menjadi peka dan sigap. Tapi bagaimana dengan nasib yang dialami 5 orang anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya di kawasan Cibubur? Berdalih dengan kedisiplinan, orang tua tersebut menghukum anak laki-lakinya berusia 8 tahun untuk tidak masuk ke dalam rumah dan tidak diberi makan selama 1 bulan. Korban terpaksa tidur di pos satpam komplek perumahannya. Melihat kondisi korban, para tetangganya prihatin dan selalu memberikannya makan setiap hari. Bukan hanya perlakuan itu saja, ternyata orang tua korban kerap melakukan tindak kekerasan terhadap kelima anaknya jika mereka melakukan kesalahan. Entah apa yang ada di pikiran kedua orang tuanya sehingga tega memperlakukan anak kandungnya seperti itu. Oke. Ini sebenarnya kasusnya memang udah beberapa minggu yang lalu. Tapi maksudnya di sini kenapa kita tetap ngomongin, karena gimana pun juga ternyata banyak banget kasus-kasus seperti ini yang tidak terungkap oleh media. Mungkin orang tuanya bilang, tapi kan aku nggak mukulin, aku cuma nggak kasih makan sebulan sama nggak kasih masuk ke rumah. Sama juga sih itu penelantaran ya. Penelantaran. Akibatnya lebih parah sebetulnya secara psikologis gitu ya. Nah, tapi kan ini kita ngomongin kasus yang emang udah berat banget ya nih Teh ya. Akhirnya karena udah keterlaluan makanya akhirnya bisa terungkap. Ya. Tapi banyak orang tua yang mungkin tidak sadar kalau sebenarnya apa yang mereka lakukan itu menelantarkan anaknya. Betul, nggak sadar ya. Gak sadar. Nah, ini mungkin buat jadi bahan masukan juga buat orang tua yang lagi nonton. Misalnya, gue udah kasih makan, gue udah kasih sekolah. Udah kasih berarti baju, udah kasih baju. liburan gitu Gak ya. nelantarin dong. Contoh misalnya Cipan pulang sama anaknya, terus kemudian panggilnya apa? Mama, bunda? Mama. Mama. Oh, dia panggil aku sis. Enggak ada yang mama. Mama misalnya gitu ya. Mama aku mau ini dong, mama liatin aku dong. Pengen nunjukin tadi aku main ini sama Mbak, tadi aku gini. Terus kemudian dirimu capek gitu kan. Abis show di sana, show di sini, lalu kemudian live di mana gitu. Begitu pulang, gitu cuek aja. Itu juga sama dengan penelantaran. Hei, penelantaran skala ringan itu ya. Iya. Dan lebih parahnya psikologis tuh anak
Loh, kok gue dicuekin ya sama ibu gue? Ada perasaan yang lebih mendalam lagi di dalam hati anak dan itu terekam lama gitu. Kenapa Wendy? Langsung merasa bersalah. Dia biasa kalau udah ngomongin hal-hal kayak gini langsung kayak Nah ya, oke. karena orang selalu terpikir bahwa menelantarkan itu nggak di rumah, dicuekin, nggak dikasih makan, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu gitu ya, nggak dihidupi gitu ya, nggak dipenuhi hak-haknya. Padahal ketika kita hidup satu bareng kemudian Iya, iya. dicuekin oleh diri kita pun sama. Dan itu gak enak, bener. Karena sedikit sharing aja kalau misalkan anak-anak gue aja kadang-kadang kalau gue udah sampai rumah, untungnya ya ya lumayan lah gara-gara basa-basi, pola pikir gue Jadi mulai terbuka ya. Jadi biasanya gue kalau pulang ke rumah capek ya sudah. Udah jangan diganggu, ayah mau istirahat dulu. Jangan ganggu dan segala macem gitu. Tapi kemarin-kemarin kalau misalkan itu anak-anak udah mulai bisa, kalau sampai rumah mereka juga pengen cerita gitu. Ayah lihat. Itu harus langsung respon. Karena kalau kita nggak ngerespon, apalagi yang cewek tuh kepekaannya tuh super duper sensitif. Oke. Kalau Dia ambil capek. handphone aja langsung. Betul. Kalau misalnya capek, ya udah bilang aja sama anaknya. Nanti ya, ma, papa mau istirahat dulu, kasih 10 menit. Nanti kita ngobrol. Nah, Boleh juga gitu. Ayo jujur ibu-ibu, siapa yang kalau lagi nonton TV, terutama sinetron, anak ngomong, udah ntar dulu mama mau nonton dulu. Tanpa disadari ibu-ibu sudah melakukan penelantaran dalam skala ringan. Ya, Kalau- hati-hati ya Bu. Kalau sekali, 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau tiap kali akhirnya anak merasa Nggak Dia ada tidak temen. dibutuhkan. oke. Gak ada temen juga kayaknya ya. Dan kemudian dia akan bertanya-tanya, salah aku apa ya mamah beginiin aku gitu. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Ini nggak tenang-tenang. Mungkin sekarang ada lagi nonton basa-basi, lagi serius, terus anaknya lagi ngomong, udah ntar dulu mama lagi nonton basa-basi, dan dia merasa menelantarkan anaknya. Enggak. Kalau ini kan adalah sebuah info yang sangat penting. Tapi sekarang gini, tadi kan kita udah sempat lihat soal kasus yang ada di Cibubur. Nah sekarang kita mau update kasusnya seperti apa. Ini ada tetangganya Ibu Tini Aisyah. Selamat pagi, Halo, Ibu Tini. oh ya, Halo, selamat pagi Bu. selamat pagi. Ya, Ibu langsung aja. Ibu Tini, posisi rumahnya dengan kelima korban anak-anak ini dekat banget atau lumayan jauh Bu? Ya, cukup dekat. Cukup dekat ya. Oke, Ibu Tini sebelum kasus ini terungkap ke media, sebenarnya ini udah jadi omongan warga nggak sih? Pada tahu nggak sih Iya. kalau memang itu keluarganya sampai segitunya? Sebenarnya yang persis tahu itu hanya di blok saya aja, karena ini bloknya luas ya. Aha. Yang persis tahu dari awal kejadian, setiap hari sampai 1 tahun lebih itu saya bersama warga di blok saya. Oh, yang tahu Bu. Sampai 1 Iya. tahun. 1 tahun. Nah. Jadi selama 1 tahun ini itu kasus bergulir dan terjadi berbagai kasus dan negosiasi juga dengan keluarganya, di mana pada saat itu anak tersebut pernah dirawat di rumah saya, diamankan karena mengalami penyiksaan dan penelantaran. Kemudian saya melaporkannya kepada RT sampai kepada kejadian beberapa bulan lalu kami dan RT melaporkannya kepada pihak kepolisian. Oke. Ibu tadi sempat bilang kalau sempat sebenarnya ada mediasi. Halo? Betul, Ya, Ibu tadi Jadi kan bilang begini. sempat ada mediasi dengan keluarga. betul. Jadi waktu anaknya dirawat di rumah saya, sebagaimana mestinya, orang tuanya tidak terima. Karena dia lebih senang anaknya tuh berkeliaran di luaran tanpa ada yang merawat. Nah, ketika dia datang ke rumah saya mencari anak itu, jadi dia itu marah karena anaknya tidak langsung saya berikan, dan saya akan memberikan anak tersebut dengan syarat. Tapi orang tuanya tidak terima, berkata kasar, mengancam, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan sebagaimana layaknya orang yang berpendidikan. Karena mereka mengaku orang berpendidikan tinggi. Oke, Ibu ketika Ibu ngomong orang tuanya datang dan tidak terima. Ini ngomong orang tua berarti kedua orang tuanya, Ibu dan ayahnya. Betul. Pertama ayahnya yang datang ke rumah, petantang tenteng dengan mengacak pinggang. Kemudian kata-katanya sangat tidak sopan. Akhirnya saya udah runtingan dengan warga sebelumnya bahwa kalau orang ini datang bantu kami gitu. Akhirnya warga pun berdatangan. Kemudian istrinya datang menyusul, mengacung-acungkan tangan, memberikan ancaman dan berteriak-teriak, bahkan sampai membuka bagian baju belakangnya dan
memantapi kami semua dengan tingkah laku yang sangat sangat tidak sopan dan tidak berpendidikan. Oke. Ibu. Pada akhirnya, ya sebentar. Aha. Pada akhirnya setelah kami ribut dengan orang tuanya, saling bantah-bantahan karena sikap mereka yang tidak wajar dan cara mendidik anak yang tidak wajar. Akhirnya kami warga memutuskan untuk mengembalikan anak tersebut. Tapi saya berkata dengan sangat keras kepada ayahnya. Saya bilang seperti ini. Oke, anak ini saya kembalikan kepada keluarganya. Tetapi bila sampai suatu hari nanti, karena saya akan mengontrol anak ini terus-menerus, saya temukan bekas-bekas luka di badan anak ini atau bekas penyiksaan atau apapun, saya akan melaporkan kalian ke polisi dan bahkan sampai ke KPAI. Dan saya pun akan terus memantau perkembangan anak ini sampai kepada sekolahnya. Saya ancam seperti itu. Oke. Ibu, terakhir Bu, saya mau tanya. Ibu dari tadi ngomong anak ini berarti memang anak yang ditelantarkan yang jalan-jalan selama di kompleks selama sebulan itu ya Bu, yang nggak dikasih makan betul, ya? Betul, jadi itu yang ditelantarkan di luar itu adalah anak yang laki-laki, sementara anak 4 yang perempuan itu disekap di dalam tanpa kami memiliki akses untuk membantunya. Oke, pertanyaan saya Ibu, pada saat terjadi adu mulut antara ibu dengan orang tuanya, anaknya reaksinya gimana Bu? Nah, reaksi anak itu pada saat itu terjadi, saya memberikan nasihat kepada orang tuanya. Ini Pak, saya kembalikan anak Bapak, tolong diperlakukan dengan baik, jangan diperlakukan lagi seperti yang sudah-sudah. Tapi bapaknya kemudian membentak anaknya di hadapan kami semua, sehingga anaknya ketakutan dan bersembunyi di belakang badan saya. Nangis Saya nggak, Bu? bilang ke orang tuanya, saya bilang, Pak, jangan diperlakukan seperti itu, kasihan Pak, berkatalah dengan penuh kasih sayang, lihat anak Bapak ketakutan, saya bilang gitu. Tapi orang tuanya dengan datar wajahnya tanpa dosa, tidak merasa bersalah, dia mengatakan bahwa ini rumah tangga saya, ini anak saya, mau dikasih makan atau tidak, mau saya telantarkan atau apapun, ini adalah cara saya mendidik dia agar dia menjadi orang yang sukses. Dia nanti akan menjadi orang yang sukses. Dia berkata seperti itu. Oke, aku bisa ngerasain ya Ibu Tini ini ngerasa masih ada intensitas emosi yang masih kesel banget ya, karena Ibu Tini juga orang tua dan tahu orang tua seperti itu sangat tidak wajar perilakunya. Terima kasih ya Ibu Tini buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, salam buat keluarga di rumah. Iya, terima kasih. Ya. Oke, itu adalah kata-kata yang sering kita dengar ya. Ini anak saya, ini rumah tangga saya, ini urusan saya. Padahal anak cuma titipan ya. Anak itu titipan Allah, kita suka lupa itu semua. Nah kadang-kadang itu jadi tembok gak sih Teh sebenarnya buat orang-orang kita lah. Di satu sisi sebenarnya kita pengen ngebantu, tapi di sisi lain kata-kata itu yang ini rumah tangga gue, lu nggak boleh ikut campur. Iya betul. Jangan dijawab dulu Teh Desi. Karena nanti kita akan cari tahu jawabannya dan pengen tahu seperti apa sih sebenarnya peran pemerintah ini, bener diusut tuntas nggak sih? Anaknya nasibnya gimana sih yang kelima orang ini? Kita akan cari tahu sekarang satu ini, tetap di Basa-Basi, bahasa anak bahas ini. Berarti lu udah sampai urusan Teh Desi ya? Pemirsa Basa-Basi, kenapa sih kita ngebahas baru sekarang? Karena sebenarnya kita juga penasaran nih kelanjutannya seperti apa ya. Apakah iya masalahnya sudah mulai tuntas? Apakah sudah ada solusi untuk anak-anaknya yang kelima orang itu? Dan juga ini buat bahan, apa ya, kita sebagai orang tua, mungkin kita tidak melakukan penelantaran seperti itu tuh adalah kasus ekstrimnya. Tapi tanpa disadari banyak hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, sekali lagi itu ternyata kategori menelantarkan anak. Oleh karena itu sekarang saya juga sudah mengundang Bapak Sutanto, beliau adalah komisioner KPAI. Selamat pagi Bapak. Selamat datang kembali ya Pak ya. Ini pokoknya kalau kita ngomongin kekerasan pada anak-anak pasti ada beliau ini yang satu kita datangin ke sini. Pak, sekarang kita pengen tahu perkembangan kasusnya udah sampai mana nih Pak? Ya, yang terakhir memang kita sedang dalami terkait dengan pengalihan hak pengasuhannya. Yang pasti kalau kita concern menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan sampai derajat ketiga yang memang berhak derajat ketiga? Sampai derajat ketiga. Nenek, om, bibi, tante yang memang punya hak untuk mengasuh anak. Kecuali kalau memang
sampai derajat ketiga memang tidak dimungkinkan, baru kemudian misalnya pengasuhan alternatif, katakanlah lembaga pengasuhan yang memang kemudian diberi wewenang untuk melakukan pengasuhan. Tetapi ini kan sedang proses assessment ya, siapa yang sebenarnya layak, karena ini butuh ketelitian dan kehati-hatian. Jangan sampai anak yang menjadi korban penelantaran kemudian terlantar kembali karena kompetensi yang tidak support untuk mengasuh kelima anak itu. Dan harus lima-limanya ya Pak, nggak bisa dipisahin ya Pak ya? Betul, idealnya seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi maksudnya kalau misalnya ternyata Umurnya beda ya. umurnya Emang itu nggak ada kemungkinan untuk ya sudah dipisahkan yang 2. misalnya yang 3 Lebih tua ikut atau tantenya, gimana? yang 2 ikut neneknya misalnya, karena ternyata mereka dari segi biaya nggak mumpuni gitu untuk 5 anak. Misalkan. Iya. Kalau enggak ya Pak, kalau menurut saya sih, saya berdasarkan pendapat dari psikolog anak, pakar psikolog anak dikatakan bahwa pemisahan, ini kan mereka tuh kan ada support system ya. Berlima ini kan mereka merasa bersama. Berlima merasa secara psikologis mereka saling support. Oke. Keberadaan mereka tuh saling menyamankan, walaupun mereka memiliki masalah dengan orang tuanya. Ketika mereka dipisahkan, ini keterpisahan ini juga menjadi beban psikologis lagi Kayak buat ada mereka. satu beban baru buat Betul. mereka. Jadi sejauh mana sih ada institusi ataupun ada orang tua asuh yang nanti akan ditunjuk oleh pengadilan misalnya siap untuk menerima mereka berlima ini. Gitu. Nah, kalau dari KPAI sendiri gimana nih Pak? Iya, memang pertimbangan utama adalah mana yang terbaik buat tumbuh kembang mereka. Contoh misalnya, kalau idealnya memang kelima anak itu memang bisa bersama-sama diasuh berbasis keluarga. Idealnya memang seperti itu, karena pertimbangannya adalah proses interaksi sosial yang setiap hari yang sebenarnya sudah terbangun di dalam keluarga. Itu kan juga menjadi pertimbangan. Jangan sampai anak misalnya katakanlah dipisahkan dengan pertimbangan aspek ekonomi karena keluarga pertama, keluarga ketiga yang dimungkinkan untuk mengasuh karena pada pertimbangannya aspek pertimbangan ekonomi, tetapi tidak mempertimbangkan aspek perkembangan psikologi buat mereka, itu tentu juga tidak ideal lagi. Gitu. Benar. Jadi memang banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa ini anak tersebut bisa tumbuh kembang dengan baik. Yang lebih penting mungkin gini, kebiasaan pemerintah non sewu selalu berpikir tentang masalah tindakan kuratif atau rehabilitatifnya. Tapi tindakan pencegahannya enggak gitu. Nah makanya dengan kasus ini, mari kita sama-sama berpikir supaya nggak kejadian, apa yang harus kita lakukan itu yang lebih penting. Betul, Karena kalau betul. udah nanti tindakan ngurusinnya, merawatnya, memastikan dan memutuskan itu lebih susah gitu. Setuju. Mendingan kita mempersiapkan diri untuk jadi nggak kejadian gitu. Nggak ada sekolahnya memang jadi Iya, orang tua. iya. Dan masalahnya gimana caranya kita bisa mengoreksi setiap rumah tangga Betul. yang punya anak bahwa orang tuanya ini sudah memperlakukan secara baik dan benar. Nah, satu pertanyaan. Mungkin karena hukumannya kali nggak berat buat orang-orang tua yang menelantarkan anak. Ya. Jadi, sorry. Berat juga siapa ya? 5 tahun penjara ya Pak ya? Cuma 5 5 tahun. tahun. Ya. Jadi bukan, enggak. Salah cuma 5 tahun. Kan gini, Buat yang ngejalanin 5 tahun lama juga ya. Memang 5 tahun berat untuk menjalani, tapi kan anak-anak yang mendapatkan efek itu kan jauh lebih dari Betul. 5 tahun. Betul. Artinya kalau hukumannya cuma mungkin ya 5 tahun atau memang bagi beberapa orang ya sudah kita jalani, efek jerahnya tidak membuat orang tua makin ya sudahlah, ditambah lagi itu masalah pribadi, tambah lagi hukumannya mungkin enggak. Tidak maksimal. Tidak Nggak maksimal. Oke Bapak, nanti kita bakal bahas lagi nih Pak ya. Apakah iya hukumannya harus berat? Mungkin kalau 5 tahun nggak cukup, 50 tahun mungkin ya Pak ya. Anaknya udah tua dong. ntar. Nah, sebenarnya gimana sih supaya hal ini tidak terjadi? Nanti kita akan bahas, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas anak bahas ini. Don't wanna close my eyes. I just wanna fall asleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Pemirsa, apa yang terjadi di Cibubur itu hanya sebagian kecil kasus yang terungkap. Karena sebenarnya apakah mungkin kasus penelantaran, kekerasan itu di Indonesia tuh masih Banyak Banyak Kemarin banget. saya seminggu yang lalu di Sukabumi, di Cibadak, kabupaten saya. Terus kemudian ini, jadi kalau misalnya anaknya bandel atau nggak ngikutin aturan orang tua, disundut pakai besi panas. Aduh. Anak SD Bu, Oke. Kita ini dari tadi kita kan ngomongin kasus yang ekstrim. serem banget ya. Dan banyak orang tua yang kayak gini, saya kan nggak kayak gitu, saya cuma mukul pakai sapu lidi doang. Ada yang di sini Ibu, mukul pakai sapu lidi? Yubit,
Nyubit biasanya. Nyubit. Gitu. Nyubit. Nyubit. Anaknya dipukul pakai sapu lidi, lu pikir kasur dikebutin? Atau manajemen ancaman. Ditendang. Ditendang. Awas ya, nanti kalau kamu nggak mau makan, nanti mama datengin ini loh. Disuntik loh. Makan nggak? Makan nggak? Awas ya, kamu kalau nggak mau tidur, mama gelapin nanti kedatangan nenek gayung loh. Iya, benar. Itu manajemen ancaman. Tuh. Manajemen ancaman dengan hal-hal goib. Gila galak banget ya muka lu. Gua kebayang kalau jadi Alika gitu kan. Lu nggak lihat mukanya Teh Desi? Ya nggak. Nah ini nih, kan 2 pertanyaan sebelum dijawab tadi yang Teteh Ya. yang saya tanya. Ini kan kita ngomongin masalah pencegahan. Ya. Kalau dari hukuman seperti apa dari Pak Sutanto? Apakah hukumannya kurang? Yang Ya. tadi saya tanya, apa hukumannya memang kurang atau? Sebenarnya begini, idealnya orang melakukan kebaikan itu bukan karena takut terhadap ancaman. Katakanlah takut karena dihukum, tetapi adalah karena kesadaran untuk memenuhi anak itu yang terbaik seperti apa. Kalau orang takut, itu logikanya seperti halnya kita tidak pakai helm ketika Ada polisi. ya Takut. karena takut. Tapi Karena kalau ditangkap kesadaran polisi. keselamatan gitu ya Pak ya, Tapi dipakai karena ya Pak ya? keselamatan, karena kesadaran, itulah yang seharusnya didahulukan. Termasuk juga dalam konteks pengasuhan anak. Idealnya memang yang didahulukan pertama dan utama adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik buat anak kita. Bukan karena takut karena dihukum. Memang kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Anak, ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak memang kan 5 tahun atau denda 100 juta. Ditambah 1/3 kalau itu pelakunya Orang tua. Orang tua. Guru juga ditambah 1/3 ketika misalnya melakukan tindakan kekerasan misalnya. Nah, kita sebenarnya tidak mendiskus dalam konteks ancaman itu, tapi adalah bagaimana menumbuh kembangkan orang Indonesia, termasuk keluarga-keluarga Indonesia, tidak melakukan kekerasan terhadap anak, tidak menelantarkan kekerasan terhadap anak, tuh. karena memang karena untuk tanggung jawab, Karena dia tahu. Kesadaran sendiri ya. Betul. karena atas kesadaran itu. Karena sebagai orang tua memang kita tidak layak melakukan itu. Dan jeleknya nih kadang-kadang ya, maaf ya, aku pun juga kadang-kadang melakukan ini. Kadang-kadang kita keselnya bukan karena anak, keselnya karena faktor luar, akhirnya anaklah yang menjadi Pelampiasan. pelampiasan. Karena tiba-tiba mungkin dia ngajak main dan segala macam. Tapi menyambung dari jawaban dari Pak Sutanto tadi, yang pertanyaan tadi Teh, kalau yang kadang-kadang ya, kita tahu ibu-ibu mungkin ngedapetin tetangganya udah berbuat zolim lah sama anaknya sendiri, tapi karena faktor ketidakenakan. Sebetulnya tindakan warga ataupun masyarakat ataupun tetangga yang kemudian akan melaporkan ketika ada tetangganya yang melakukan kekerasan ataupun penelantaran terhadap anak itu sebetulnya dilindungi oleh undang-undang ya. Bahwa kalau tidak salah Undang-Undang 35 2014 itu pasal 20 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak itu yang di dalamnya adalah masyarakat. Jadi masyarakat juga berhak untuk kemudian melakukan perlindungan terhadap anak. Jika tadi ibu misalnya, Ibu Siti itu, dia mungkin ada ancaman dari orang tuanya, tapi dia melakukan bahwa dia melihat ada bukti bahwa ini sudah ditelantarkan, dia berhak dan dilindungi oleh undang-undang. Boleh melapor. Kalau tidak melaporkan, Justru dan dia kita aksesori melakukan gitu. pembiaran, Iya. itu kita bisa kena Kaki tangannya pidana. gitu. Oke. Kita dianggap antek pemirsa. Iya. Nah batasannya nih Pak Sutanto, Teh Desi, menurut kalian berdua itu maksudnya batasan kita sebagai orang di sekeliling korban itu Iya, boleh betul. melaporkan sejauh mana? Kalau menurut saya gini, dulu sampai sekarang pasti ada RT RW kan. Ya. Kalau kita sebagai warga amam terus kedengar malam-malam kok ada yang nangis misalnya gitu ya. Kok ini anak nggak kelihatan terus, padahal ada anak di situ tahu. Ya kita laporkan kepada RT RW yang Nanti memang dibilangnya, memiliki wewenang. kepo kamu. RT RW bisa datang untuk bersilaturahmi, ngecek apa kabar gitu kan. Itu memang tetap dalam tatanan kemasyarakatan ya, tidak ingin ikut campur gitu. Kalau kemudian nanti ada bukti-bukti yang menguatkan hal itu baru dilaporkan. Nah kalau kita mau ngelaporin ke RT justru pas nyamperin RT-nya malah RT-nya juga begitu gimana? RT-nya yang melakukan malah. Oh Masya Allah itu salah berarti pemilihan RT-nya. Berarti batasannya Pak Sutanto setuju dengan Teh Desi? Iya, memang harusnya seperti itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah upaya preventif ya. Wujudkan keluarga ramah anak, wujudkan RT RW ramah anak itu memang harus diinisiasi oleh semua pihak. Termasuk RT-nya sendiri harus menjadi pelopor. Ya. Yang kedua, kalau misalnya di lingkungan kita terjadi anak penelantaran, terjadi kejahatan seksual, terjadi kekerasan, kemudian kita membiarkan tidak melaporkan, katakanlah ke penegak hukum, tentu justru oleh undang-undang bisa kena pidana. Ya. Mungkin gini, misalnya kadang-kadang kita sebagai orang masyarakat sendiri nggak tahu nih ini batasan yang wajar kayak apa. Misalnya kan kok ini kan kasusnya kan emang udah berat Iya. ditelantarin sebulan. Tapi kok misalnya nih dia dengar anaknya suka diteriakin, maaf dasar lu anak setan, lu nggak tahu diri emang lu
kata-katanya kasar. Apakah boleh karena kita misalnya sebagai tetangga, aduh sering banget nih anaknya. Takutnya ketika kita laporin, akhirnya malah kayak, ya elah masalah gini doang, wajar kali orang tua maki anak, namanya juga marah. Kan gue gak fisik, gue Nah. cuma verbal, misalkan kayak gitu. Apakah kasus seperti itu akan ditanggapi secara serius? Karena kan Ya. buat orang Indonesia mungkin Kan maaf-maaf. standarisasinya juga beda dong setiap keluarga. Kalau menurut saya gini, memang ya undang-undang itu diterapkan secara plek-plek kaku gitu, memang nggak mungkin ya. Banyak hal-hal yang abu-abu ini ya, gitu ya. Sejauh mana sih ini bisa diterapkan? Lalu kemudian kalau berpikir sejauh mana juga kita sebagai manusia kemudian merasa berempati terhadap anak tersebut untuk mengamankan anak. Sejauh mana kita juga berempati bahwa ini sesuatu hal yang harus diperbaiki, tapi kemudian tanpa kita berpikir bahwa kita adalah orang yang hebat dibandingkan orang tuanya tersebut. Betul. Pendekatan itulah yang kemudian harus kita pikirkan, pendekatan yang seperti apa sih yang kemudian menyelamatkan anak dan kemudian juga tanpa harus membuat orang tuanya merasa terancam. Betul. Itu yang harus kita pikirkan sebagai warga masyarakat. Contoh misalnya, kenapa tidak diinisiasi dari warga, entah itu Karang Tarunanya, ibu-ibu majelis taklimnya yang kemudian memberikan sosialisasi atau pengajaran tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik dan kelas berbicara kepada parenting anak misalnya, ya, benar. yang baik. Itu juga kan sindiran-sindiran kecil tanpa kita merasa di overpower sama orang gitu. Jadi banyak cara lah, gak usah selalu penerapan apple to apple dari undang-undang yang plek-plek gitu. Tapi ada cara pendekatan-pendekatan kemasyarakatan yang lain harus ditingkatkan. Nah itu balik lagi kan, rukun warga, rukun tetangga, dan yang lebih penting adalah kesadaran kita sebagai orang tua yang berkomitmen mau menikah, berkomitmen juga untuk kemudian memenuhi hak-hak hidup anak secara fisik maupun mental. Hidup Teh Desi! Coblos Teh Desi! Luar biasa. Ya tapi karena emang Teh Desi ini kan dari Komisi 8 kebetulan juga menaungi masalah-masalah seperti ini. Masalah anak. Atau mungkin sebelum gini, kalau mau menikah Betul. itu perlu diadakan tes psikologi. Apakah memang secara psikolog dia sehat atau tidak untuk menjadi orang tua? Dan yang lebih penting penatarannya jangan cuma 1 hari. Kalau perlu 1 bulan, kalau perlu pada saat nikah, itu bukan cuma kartu nikahnya aja atau buku nikahnya yang dikasih. Yes. Undang-undang KDRT, Betul. undang-undang kekerasan terhadap Hidup anak, Teh Desi. undang perlindungan anak, terus dikasih. Hidup. Bapak kenapa Pak? Malah gue takut sama doanya nih. Ya, karena kita sebagai seorang ibu kalau ngomongin gini kita emosi. Tapi kadang-kadang alhamdulillah dengan diundang ke acara-acara seperti ini, lalu kemudian melihat kasus-kasus, saya kemudian selalu merasa mengintrospeksi diri saya. Bapak Sejauh stres ya mana- dengan perempuan ini dua ya Pak? Bapak kayaknya udah Saya suka mikir gini. Semangatnya sama lah. Saya suka mikir gini sama anak saya, Nasya kalau bunda gini-gini, kasih tahu bunda ya nak gitu, bahwa saya juga perlu gitu untuk berbicara gitu sama anak saya. Jangan-jangan saya ngomongin soal penelantaran anak, anak saya ditelantarin kan salah juga Oke gitu kan. baik, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Baca Basi. Lights ignite, lead on, and we'll guide. Pokoknya gini, untuk ibu-ibu kan tadi udah dibilang kadang-kadang kita kenapa sih jadi marahin anak padahal alasannya nggak jelas karena kita stres. Akhirnya lampiasinnya ke anak. Daripada stres gimana kita refreshing dengan berbelanja, setuju? Berbelanja kemana? Kemana lagi kalau bukan ke Carrefour dan juga Transmart. Karena yang paling menyenangkan adalah dapat diskon 10%. Yeay! Dengan menggunakan kartu kredit Bank Mega jenis apapun, Anda akan langsung mendapatkan tambahan diskon 10%. Kalau beli elektronik atau beli apapun, ya bahkan barang promosi kalau udah diskon 50%, tapi belanjanya pakai kartu kredit. Kenapa sih? Ya, nggak apa-apa, muka lo tuh ibu-ibu exciting liat muka lo. Karena ini dikasih tahu kok ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan bayangin udah diskon 50% tapi Anda belanjanya pakai kartu kredit Bank Mega jenis apapun langsung dapat tambahan diskon 10%. Kurang apa lagi? Berbelanja di Carrefour dan Transmart. Itu dia. Baik, ini Ajak sebenarnya belanja masih anak-anaknya. banyak banget yang pengen dibahas ya. Masih Saya banyak suka yang lebih dibahas. penting yang tadi disampaikan oleh Cipan. Oh tuh. gitu. Itu Nah, penting. jadi kita tadi soal ngomongin. Makanya jadi sebagai orang tua mungkin kita harus menghilangkan mindset kita kalau anak berbuat salah kita harus menghukum. Kata-kata menghukum itu tidak boleh ya. Tapi lebih tepatnya adalah konsekuensi. Setiap perilaku pasti memiliki konsekuensi, gitu. Dan lagi biasanya gini, kamu nakal ya. Nakal itu kan sebuah konsep. Anak gak ngerti nakal tuh yang kayak perilaku. Jadi biasain tuh kalau memberitahu anak yang itu, jelas. Betul. Dedek tahu kenapa bunda marah misalnya. Karena dedek tadi ini. Karena dedek misalnya, dedek tadi menumpahkan susu yang harusnya dedek bisa jaga misalnya. Atau dedek tadi nyubit babynya, nyubit adiknya itu nggak boleh nak. Jadi langsung Nanti ke tindakan sakit, lebih jelas gitu. lagi ya. Biasanya dijelaskan ya, kamu nakal. nakalnya kenapa? Bapak Iya. Susanto nggak pusing ya ngeliat kita berdua perempuan-perempuan di Maaf sini ya ya. Pak ya? Iya, memang
yang pasti kan semangatnya sama yang dengan beliau. Begini, dalam beberapa kasus dan bahkan ini juga mayoritas orang tua juga guru ya belum bisa membedakan mana ini kategori pelanggaran atau masih kategori pendidikan. Nah, Orang tua mencubit anak, guru mencubit siswa, dianggap ini kategori pendidikan. Kan semangatnya baik misalnya. Padahal itu masuk wilayah pelanggaran. Nah, loh. Gitu. Dicamkan Jadi baik-baik berarti ya. makanya kita semua pihak harusnya memang kita juga sama-sama mengedukasi Ya. bagaimana yang seperti itu adalah wilayah pelanggaran. Oke, baik. Ya, Weni. ya luar biasa. Ya sudah, kita ketemu lagi besok di Bahasa Basi, bahasan bahas ini. Jaga anak-anak Anda ya, sayangi mereka ya. Love you, Audi Kauki. Aku juga mau titip salam dong buat anakku. Kurang banget sih kamu. Thank you. Bye. Itu salam masih bisa. Salam buat aku. This kind smile that it seems to me reminds me of childhood memories.